Dari pikiran yang negatif akan berpengaruh pada emosi yang negatif. Jadi pikiran kamu nih, kamu ngelihat yang negatif, yang jelek, yang buruk, itu akan perasaanmu akan terganggu loh. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin. Siang hari ini, sore hari ini kita semua ada di sini pasti karena kita ngalamin kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin ya. Nah, begitu kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, saya percaya kita tuh apa yang kita akan lakukan, apa yang kita kerjakan itu selalu pasti hanya ingin menyenangkan Tuhan. Amin. Nah, siang hari ini saya mau ajak saudara belajar bersama-sama dengan saya. Temanya hari ini menang atas pikiran negatif. Oke, kita baca dulu Efesus 6 ayat. Mari kita baca kata-katanya aja ya. Nanti saudara lihat yang ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh yang jahat di udara. Jadi saudara, saya mau ngajak saudara berpikir dan mengenali saudaraku bahwa lawan kita sebagai orang Kristen mau tidak mau saudara dan saya di tahun ini ya, tahun bangkit dan menjadi pemenang, itu saudara mau nggak mau, setuju atau tidak, saudara harus melewati masa yang namanya peperangan. Ya gak? Namanya kamu harus bangkit dan jadi pemenang, kamu harus melewati masa peperangan. Dan peperangan ini saudaraku tidak terlalu jauh gitu ya, tetapi itu semua ada di sini sah. Nah saudaraku, kalau saya khotbah dari awal sampai hari ini, tahun ini saudaraku, Tuhan tuh taruh bicara lagi, terus ngomong tentang kemenangan, terus ngomong tentang kemenangan. Nah kalau saudara lihat di YouTube ya, saudara kan saya direkamkan masuk YouTube tuh ya saudara. Itu ya. Saudara, saya itu dulu saya tuh nggak seneng dengerin khotbah saya, saudaraku, karena saya jadi malu hati gitu kan, lihat diri saya di situ gitu. Tapi hari-hari ini Tuhan sedang tuntun saya dengerin khotbahmu sendiri. Jadinya saya seneng dengerin khotbah saya, gitu ya. Kenapa? Kenapa saya sudah dengar? Karena di sana ada jejak digital yang akan terus berlanjut ketika nanti saya nggak ada, saudara bisa dengerin saya. Tapi saudaraku, yang saya dengerin ulang khotbah-khotbah saya adalah di setiap khotbah itu saya punya pengalaman dengan Tuhan. Nah, saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, bahkan pada saat kita terjebak demo gitu ya saudara, ada banyak pengalaman di sana dan itu mengingatkan saya, ini suatu hari ya kamu menjadi tua nih, ini rekaman ini nggak hilang ya, kecuali internet nggak ada gitu ya. Tetapi kan teknologi akan terus maju kan, akan terus berkembang. Dan saya percaya jejak digital ini akan terus ada waktu saya nggak ada. Maka generasi berikutnya, anak-anak muda akan mengingat, iya ada Kak Rahel Nafsi tuh di YouTube gitu kan. Tapi saudara dengerin nggak sih? Dengerin nggak sih punyanya GBI? Karena saya kayak sedikit gitu yang like gitu, padahal Kak Feli bilang kalau paling tidak kamu like gitu loh, kalau nggak nonton like, kalau nonton kamu diberkati double deh gitu ya. Jadi kita kembali ke negative thinking saudaraku. Peperangan kita setiap hari itu ada di pikiran kita. Siapa sih saudara yang nggak pernah berpikir negatif sama segala sesuatu? Siapa yang nggak pernah? Oh berarti pernah semua, termasuk yang lagi bicara. Ya jadi kita tuh melawan pikiran-pikiran negatif yang muncul saudaraku, yang mengganggu pikiran kita. Bahkan itu saudaraku bisa membuat kita saudara ya, jadi peperangan setiap saat nih bukan orang. Jadi ingat ya, musuhnya itu saudara tuh bukan suamimu yang nyakiti kamu, bukan. Jadi bukan darah dan daging, artinya semua yang ada darah dan dagingnya bukan musuh saudara. Setuju? Jadi kalau engkau disakiti nenekmu, majikanmu rewel, suamimu selingkuh, itu bukan musuhmu. Setuju gak? Harus sepakat dulu, sepakat. Musuh kita bukan darah dan daging. Semua yang ada darah dan dagingnya bukan musuh saudara. Setuju? Setuju ya? Oke, karena kita mesti kata sepakat dulu. Ya, jadi mesti sepakat. Jadi kita akan menghadapi musuh yang tidak kelihatan, saudara ya. Musuh kita terus kemudian
Bahkan orang-orang yang menyebalkan ada sekelilingmu, itu bukan musuhmu. Ada nggak sih orang-orang menyebalkan dekatmu? Oh itu. Nggak usah nunjuk gitu ya. Pokoknya Anda tahu lah ada orang-orang di dekatmu yang menyebalkan sekali gitu ya. Nah itu ya. Nah tapi saudaraku, kita ngelihat peperangan kita. Mari fokus ya, perhatikan. Peperangan kita bukan darah dan daging, bukan yang kelihatan, tapi roh-roh di udara, nggak kasat mata, nggak kelihatan dengan kasat mata kita, gitu ya. Tapi akan terlihat, tapi dampaknya itu perbuatannya akan nyata gitu loh, kelihatan sekali. Dan ini kita harus waspada, yang tidak kelihatan nyata, tapi dampaknya itu kelihatan. Di dalam tindakan-tindakan kita itu akan kelihatan. Kita tuh lagi negative thinking atau enggak gitu loh. Jadi saudaraku, apa yang dimaksud apa arti berpikir negatif ya? Saudara? Dikatakan adalah pola atau cara berpikir yang lebih condong pada sisi-sisi. Negative thinking saudaraku ya, ada pola atau cara berpikir yang lebih condong pada sisi-sisi negatif dibanding positifnya. Jadi negatif dibanding positifnya, energi yang dihadirkan pun ya itu negatif pula. Jadi kalau saudara nampak daripada keyakinan seseorang atau pandangan yang terucap, cara seseorang bersikap dan berperilaku sehari-hari, akan nampak kamu tuh sedang positive thinking atau negative thinking. Lewat tingkah laku kamu, lewat perkataan kamu, lewat sikap tingkah laku, tindak laku kamu, itu kelihatan. Itu kalau Anda nggak sadar, aku tuh sedang berpikir negatif nih sama orang. Kamu ketemu aja nih orang di sana perutnya besar, kamu bisa berpikir itu hamil ya, nggak ada suami. Itu bisa berpikir gitu loh saudara. Nah jadi orang nggak ngerti, pernah nggak saudara ya berpikir gini, saudara itu dengar ceritanya orang nih, Anda nggak kenal orang yang sedang diceritain, tapi yang lagi cerita itu cerita tentang yang buruk. Tiba-tiba pikiran kamu jadi mikir, ih pantesan dia kayak begitu. Pernah nggak? Jadi kecenderungan kita itu mikir yang jelek itu mudah sekali. Benar nggak? Tapi untuk mikir yang baik, maka nggak heran kalau ada suami istri bertengkar di rumah, ya dia mereka error juga gitu. Jadi ada suami istri yang selalu bertengkar di rumahnya, ya selalu bertengkar di rumahnya. Kemudian mereka buat konseling kepada Bapak Pendeta. Karena semuanya melihat yang negatif, maka Bapak Gembalanya, konselornya bilang, coba ibu pikirkan satu saja baiknya suami. Nggak ketemu saudara. Karena apa? Selalu pikirannya condong yang jeleknya. Tapi kalau dipikir ulang, kamu bisa nikah satu aja. Pasti dulu awalnya kan pernah jatuh cinta kan? Berjalannya waktu nggak lagi cuma jatuh cinta, hilang cintanya. Akhirnya cuma lihat yang jelek. Akhirnya negatif terus. Nggak pernah menemukan yang baik. Saya rindu semua kita mulai belajar hari ini. Temukan satu saja yang baik yang ada di dalam orang-orang yang terdekatmu. Banyak? Oke, jadi waktu saya, saudaraku, belajar menemukan yang positif dari orang yang ada di dekat saya mengabaikan kekurangannya, ya, yang mengabaikan yang negatifnya, nggak usah dipikirin. Karena apa? Sadar diri, kamu dan saya juga punya jeleknya kan? Ngaku jujur, kita punya jeleknya, kita juga punya buruknya, punya kurangnya. Jadi mari kita belajar lihat yang baik kepada orang-orang yang ada di dekatmu, kepada suamimu yang baik. Ya paling tidak Anda kerja di sini kan anak-anak suami yang jaga kan? Baik kan? Nah, paling tidak satu lihat lagi. Anda kerja di sini, suami setia nggak di sana? Oh ada yang setia, ada yang enggak. Okay. Tapi saya mau ngajak ya, apapun keadaanmu, kalaupun suamimu tidak setia di sana, saya mau katakan selama engkau setia, masalah beres. Amin nggak? Ya kenapa gitu? Karena yang beresnya adalah kamu sedang melakukan, kamu sedang menjadi seperti Tuhan yang sifatnya adalah setia.
Amin. Jadi kalau kamu diselingkuhin, tidak usah balas selingkuh. Tetaplah setia. Kamu disakiti, tidak apa-apa. Ya. Kamu berpikir baik juga kok, gitu kan? Karena apa? Orang yang daripada saudaraku berpikir terus yang jelek, ya, kita melihat nih, dari tadi berpikir akibat negatif thinking berikutnya. Dari pikiran yang negatif akan berpengaruh pada emosi yang negatif. Jadi pikiran kamu nih, kamu ngelihat yang negatif, yang jelek, yang buruk, itu akan perasaanmu akan terganggu loh. Pernah nggak? Tiba-tiba tiba sedih, tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah-marah gitu ya. Nggak menentu, sedikit sebentar nangis, sebentar ketawa gitu ya. Itu artinya apa? Sudah linglung saudara ya. Pikiran kamu, kita ngalami pikiran yang jelek, akhirnya emosi kita itu jadi nggak stabil. Emosi saudara bisa sebentar nangis, sebentar ketawa, sebentar happy, sebentar semangat, sebentar down, up and down, up down gitu ya. Akhirnya turun gitu. Pas ini saudaraku, mari kita belajar ya untuk melihat orang yang baiknya. Semua orang punya yang jelek ya, tapi mari kita lihat yang baiknya. Temukan pada suamimu yang baik, temukan kepada bosmu yang baik. Satu aja yang baik. Kenapa kamu masih ada di situ? Karena punya digaji. Bagus. Lihat, meskipun kamu diomelin, kamu dibentak-bentak, enggak apa-apa kok, saya digaji setiap bulan. Ya, oke. Jadi begitu kita berpikir negatif, pikiran negatif itu mengendalikan kita, emosi kita akan negatif, perasaan-perasaanmu akan negatif, dan kamu akan tidak menjadi orang yang labil sekali. Dan kalau sudah kayak begitu, saudaraku, sampai kepada berikutnya, kesehatan akan terganggu. Mari cek dan recheck saudara yang darah tinggi, kolesterol apa itu. Cek dan recheck pikiranmu, apakah pikiranmu sedang negatif atau sedang positif. Lah ada yang tanya sama saya, Kak, saya ini habis pulang dari Indonesia, tapi kenapa aku dan anakku sering sakit gitu ya. Saya bilang, coba cek hubunganmu sama Tuhan bagaimana. Pola makan, pola tidurmu bagaimana. Yang pertama, number one, hubunganmu sama Tuhan gimana. Yang tahu pasti Anda dan saya, saudara masing-masing. Betul gak? Setuju gak? Oke, jadi waktu kita dikendalikan oleh pikiran yang negatif akan mempengaruhi perasaan, akan mempengaruhi kesehatan kita, dan akan mempengaruhi tindak dan tingkah laku kita dalam berhadapan dengan situasi, orang, ataupun keadaan yang terjadi. Kalau negatif terus, itu saudaraku, dan itu kena gangguan mental, saudara. Nah, itu saudara harus hati-hati di sini, dan itu tidak kelihatan. Kelihatannya itu dari tindak laku kita yang kelihatan. Nampaknya itu di cara kita melihat, cara kita mendengar, cara kita ngomong, itu bahasanya paling akan kelihatan sekali itu kalau orang yang banyak ngomong. Kita kan perempuan banyak ngomong. Berani ngakuin nggak? Karena sudah terdata tuh, perempuan itu 2000 kata per hari katanya gitu ya. Tapi laki-laki sedikit. Siapa yang punya laki cerewet? Oh, nggak ada ya? Ya, laki-laki semua diem ya. Oke, jadi kita ini ngakuin kelebihan, kekurangan. Tapi juga bisa jadi kelebihan loh. Kita punya banyak kata-kata, perempuan punya banyak bahasa, jadi kelebihan. Kenapa? Ya, dulu tuh kalau kita di kampung ya, kalau ada kejadian di satu desa saya, itu dari mulut ke mulut, itu dari desa berikutnya udah tahu beritanya. Nggak usah pakai medsos ya. Tapi kalau sekarang yang itu lebih gerak cepat apa? Medsos kan. Jari saudara ketik aja, tulis status, wah itu nanti nyebar kemana-mana udah ya. Tapi zaman dulu belum ada medsos, kita tuh dari mulut ke mulut. Dari desa sini, yang desa saya ya, Kak Nafsi tuh murtad gitu ya. Wah, dia udah percaya Yesus. Dari desa saya itu masuk ke kabupaten ya, ke kabupaten tuh, desa-desa berikutnya tahu. Oh, itu ada anak di sana murtad gitu. Tetapi saudaraku, itu dipakai untuk murtad apa? Oh ya, Yesus, ikut Yesus gitu ya. Ya, akhirnya jadi orang-orang desa sekitar tahu, oh itu ada orang Kristen di sana gitu. Tapi saudaraku,
Mari kita kembali bahwa ketika pikiran kita negatif, itu akan mengganggu perasaanmu, kesehatanmu, itu akan sangat terganggu sekali, sakit saudaraku ya. Jadi bagaimana caranya kita menang atas pikiran negatif? Saya coba kasih contohnya dulu ya. Ada contoh pikiran negatif itu, Tuhan Yesus ya, ahli-ahli Taurat waktu melihat, waktu saya ceritakan ya, waktu nanti saudara bisa baca ayatnya. Nah, tapi saudara saya ceritakan, Tuhan Yesus itu ahli Taurat itu berpikir negatif kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, jadi dikatakan, tapi Tuhan Yesus kan tahu pikiranmu, saudara. Ya enggak? Tuhan Yesus tahu pikiran kita. Yang belum kita ngomongin dia tahu. Maka dia jawab begini. Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Padahal baru di pikiran, belum diucapin." Itu ahli Taurat belum ngomong. Mereka hanya berpikir, Tuhan Yesus tahu. Saya yakin di sini nih semua lagi mikir. Ini Tuhan Yesus lihat semua loh ya. Ini saudara lagi berpikir apa gitu kan, kelihatan semua. Nah, Tuhan tahu, kamu belum ngomong, Tuhan sudah catat nih. Kamu sedang berpikir macam apa gitu ya. Tetapi ini contoh, berpikir saja tentang orang lain yang ini Yesus kan berpikir, orang yang melihat itu berpikir negatif sama dia. Dan ada lagi itu ya, waktu ada perempuan dari Betania membawa buli-buli minyak dituangkan mengurapi Tuhan Yesus, itu ada orang menjadi gusar dan berkata kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini?" Dipertanyakan, saudara. Dan Tuhan Yesus bela loh. Biarkan dia melakukannya untuk mempersiapkan perjalananku. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan contoh-contoh ini ada masih banyak, saudara. Contohnya masih banyak, dan saya yakin saudara dan saya bisa menemukan masing-masing. Mari cek dan recheck, jangan lihat orang lain berpikir apa tentang kamu, tapi bagaimana kamu melihat orang lain, kamu sedang berpikir apa. Kamu lihat Kanapsi di sini sedang ngomong kayak begini, kamu sedang berpikir apa tentang Kanapsi gitu ya. Tapi saya akan dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau melihat kepada diri kita sendiri, sedang berpikir apakah aku tentang majikanku, tentang suamiku, tentang anak-anakku. Ya, saudaraku, waktu ini contoh-contohnya. Sekarang kita lihat bagaimana caranya. Yang ada 4 cara yang saya pelajari, cara menang dari pikiran yang negatif. Ibrani 4 ayat 15 ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yang pertama, menyerahkan kepada Yesus segala pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaanmu, amarah, emosimu semua kita harus serahkan. Ini loh Tuhan, aku jelek loh Tuhan, aku tuh suka marah-marah, aku suka ngomong, saya suka berpikir buruk tentang majikanku, tentang siapa yang aku temui di jalanan gak disapa. Waduh, kok dia gitu ya, gitu ya. Jadi pikiran-pikiran itu kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Dia bilang cara terbaik untuk menaklukkan pikiran yang negatif adalah dengan cara menyerahkannya kepada Yesus. Jadi jangan, aduh aku malu Tuhan, aku kok selalu negatif thinking. Justru waktu kamu ngalamin kayak begitu, serahin sama Tuhan. Akui dengan jujur, ini loh Tuhan, aku jeleknya. Tolong aku Tuhan, aku butuh pertolongan Tuhan. Karena saudara nggak bisa melawan sendiri. Saudara nggak bisa keluar dari negatif thinking itu dengan kekuatan sendiri, karena saudara akan gagal lagi. Butuh pertolongan Tuhan, butuh pertolongan Roh Kudus untuk memberi kamu kekuatan keluar dari sana. Amin. Oke, jadi ada 2 Korintus 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi taklukkan, tundukkan, serahkan kepada Yesus. Karena dikatakan dia itu imam besar. Dia pernah merasakan bagaimana dinegatifin orang, ahli-ahli Taurat negatif sama dia. Dia pernah dilukai, dia pernah disakiti, dia pernah dihujat, saudara. Bahkan sampai mati di atas kayu salib, saudara, untuk menebus saudara dan saya. Jadi harusnya, saudaraku, harusnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, datang sama Tuhan, serahkan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami, apa yang kamu pikirkan. Minta pertolongan Tuhan. Hanya dia satu-satunya loh Tuhan. Tuhan satu-satunya yang bisa mengerti kedalaman hati kita.
bahkan pikiran-pikiran kita tidak tersembunyi di hadapannya. Amin. Cara kedua, yang kedua, cara memenang atas pikiran negatif. Mazmur 119 ayat 97. Mengisi pikiran dengan firman Tuhan. Betapa aku cintai Tauratmu. Aku merenungkan sepanjang hari. Jadi cara terbaik melindungi pikiran kita adalah dengan merenungkan firman Allah setiap hari. Berapa banyak saudara jujur, saudara menghafalin firman Tuhan, baca firman Tuhan, dengerin Alkitab, tapi berapa banyak yang saudara renungin Alkitab atau pikiran masalahmu? Atau kejelekan orang yang menyakitimu? Jujur. Gak ngaku nih, catat Tuhan Yesus. Ya. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan mengisi pikiran dengan firman Tuhan. Artinya apa? Saudara nggak cuma baca, ini banyak strategi sekarang ya untuk mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Dulu nggak ada medsos, dulu nggak ada internet, dulu nggak ada audio. Kita pakai yang kertas, Alkitabnya kertas. Sekarang ada audio, saudara bisa download, bisa dengerin, bisa baca, bisa selidiki, bisa menggali. Melalui akses-akses yang begitu mudah kita dapatkan. Jadi saudaraku, kalau saudara nggak mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, saudara akan mulek dengan pikiran kamu sendiri. Saya pikir, nah orang yang negative thinking itu selalu ngomong, itu nggak ada asumsi, saudara. Ngomong berasumsi, ngomong nggak ada bukti. Ya, jadi hati-hati kalau saudara ngomong itu sedang menyebar hoax gitu. Kalau saudara ngomong gak ada bukti yang tertulis atau ini, kamu lagi berasumsi, kamu sedang berpikir negatif kepada sesuatu. Jadi hati-hati. Dan firman Tuhan katakan di sini, mengisi aku cintai Tauratmu, Tuhan merenungkan siang dan malam. Wah, sampai tertidur-tidur aja tuh ngigo ketemu Tuhan, ngapalin Mazmur 91. Ya kan saudara baca Mazmur 91 setiap hari kan? Nah, amin. Jadi saudara ketemu, ini akan kelihatan mendadak kalau saudara tiba-tiba mendadak. Ya, satu hari saya pergi naik bus tuh pulang dari sini ke Maonsan. Tiba-tiba itu supirnya ngerem mendadak, so. Karena ada orang tua lewat. Saya kan paling atas, saya lihat ada orang tua lewat dan tiba-tiba rem itu mendadak dan kita yang duduk di atas loncat, saudaraku. Saya begitu loncat, Yesusku. Sebelah orang lain, saudara. Mbak, sampai orang Kristen ya? Iya. Karena apa? Kaget Yesus yang keluar dari mulut saya. Dan orang jadi tahu saya ini orang Kristen. Enggak cuma karena salib dong, gitu ya. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan ketika saya ingat teringat lagi satu kejadian. Ini kejadian yang sebenarnya nggak boleh ditiru ya. Saya satu hari waktu itu masih di Mongkok. Jadi saya habis khotbah di Mongkok, saya kembali ke sini. Lalu di MTR itu, karena saya ada dengan beberapa teman, rekan-rekan tamborin, saya ini lari-lari ngejar itu pintu kereta akan ditutup kan. Begitu kita masuk, itu ada nenek itu udah masuk ini pintu set gitu. Set gitu nah. Anak tamborin langsung, Yesus! Itu pintu kebuka lagi gitu loh. Itu benar, saudara. Terus saya itu sadar diri, kamu yang habis khotbah nggak keluar nama Yesus loh. Ini pemain tamborin langsung panggil Yesus, pintu langsung kebuka gitu loh. Saya bilang betapa hebat kuasa nama Yesus. Ya, bisa menghentikan tuh seketika pintu kereta yang tertutup gitu ya. Tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, ketika hidup kita diisi dengan firman Tuhan, kamu akan keluar firman loh, saudara. Amin gak? Jadi kamu akan masukin firman, kamu dijepit, kamu ditindih, kamu ditekan, itu keluarnya firman. Amin gak? Jadi beda dengan kalau kamu ngisi dengan perkara berita-berita yang negatif, hoax, masuk, itu drama-drama yang romantis-romantis. Kamu waktu kejepit, waktu kamu putus cinta, kamu akan berkata, kok cowok itu gak seperti yang drama Korea itu ya. Lah saudaraku, itu yang kamu isi akan kamu seperti itu, saudaraku. Jadi hati-hati waktu kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, itu yang akan keluar itu firman Tuhan.
Mari mulai sekarang komitmen lebih banyak lagi. Nggak cuma dengar, nggak cuma membaca karena memenuhi itu grup-grup bacaan Alkitab gitu ya. Tetapi mari kita baca dengan teliti, kita mulai menghafal. Supaya apa? Ketika firman Tuhan kamu sudah simpan, waktu kamu menghafal firman Tuhan, saudara ya, berapa banyak yang gampang menghafal firman Tuhan? Gampang nggak? Tapi saudara menghafal berita itu gampang nggak? Berita yang nggak benar itu gampang ingat kan? Mudah ingat. Tapi kalau untuk menghafal firman Tuhan sulitnya minta ampun loh. Saya berulang-ulang tuh, dulu tuh saya lagi ngejar-ngejar Yesus, cintaku mula-mula gitu ya. Sangat-sangat haus akan Tuhan. Saya senang sekali ngapalin firman Tuhan. Nah, sekali dulu itu ingat, sampai sekarang saya masih ingat. Yang saya pegang itu Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia sesuai turut dan panggilan Dia. Itu kadang-kadang beda juga ya. Tetapi paling tidak saya ingat, saudaraku, saya ingat bahwa dalam segala situasi Allahku turut bekerja. Itu jadi pegangan kuat-kuat. Jadi digencet, ditekan, ditinggalin pacar, disakiti, memandai. Sebab saya tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Saudaraku, waktu kita, ya katakan, waktu kita mengisi firman Tuhan, saudara, dalam Zakaria 2 ayat 5 katakan, dan aku sendiri demikianlah firman Tuhan akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Firman Tuhan yang kamu isi dalam hidup kamu, dia akan menjadi tembok perlindungan. Amin. Nah, jadi orang yang suka ngisi hidupnya dengan firman Tuhan, saudara akan dikelilingi tembok berapi loh, saudara. Amin. Kemana saudara mau pergi? Ya, kamu mau ke dunia orang mati, ada perlindungan. Ya, kamu mau naik ke gunung, ada perlindungan tiang api, saudaraku ya. Tembok berapi, oh Tuhan. Luar biasa gak? Kalau saudara percaya hidupku penuh dengan firman, kemana aku pergi? Ada tembok berapi mengelilingi saudara. Nah, waktu saya mulai ngerenungin ini, saudaraku, wow, berarti kuasa firman Tuhan nih, segala sesuatu bisa ditangani beres bersama dengan firman Tuhan. Ya, nggak ada lagi stres, nggak ada lagi negatif-negatif, semua di dalam Yesus itu jadi positif. Setan mereka-rekakan yang jahat buat kamu, Yesus mereka-rekakan yang baik buat kamu. Amin. Oke, yang ketiga, cara kita menang. Cara kita menang dari pikiran negatif. Filipi 4:8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Baca dong sama-sama biar dengar. Yuk, 1, 2. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tapi saudaraku ya, kalau kita berfokus pada apa yang benar, makanya kalau terima berita, kamu harus ngecek, ini benar apa enggak, ini berguna apa enggak sama saya. Kalau itu hoax nggak usah dilanjutin. Nah, jadi begitu kita pasang ya, kalau kita mau fokus, ingat saudara pasang kacamata kuda, yang kacamata kuda dipakai untuk kuda yang pakai buat delman kan, supaya dia bisa jalan lurus dia harus pakai kacamata kuda, ya kan, supaya dia bisa fokus, supaya waktu itu nggak melenceng-melenceng. Nah, saya jadi ingat nih sebuah ilustrasi, saya pernah bawakan ini ya. Di suatu hari ada masyarakat di sebuah hutan. Itu ada kuda, binatang, semuanya ada di sekitar situ. Jadi itu tempat binatang-binatang berkumpul. Suatu hari mereka mengadakan lomba lari cepat. Ya, kuda-kuda ini lari cepat. Jadi si yang bernama satu itu, nama kudanya yang cantik jelita itu namanya Ella ya. Ya, si Ella ini cantik banget, dia jadi itu jadi primadona di hutan itu. Semua binatang suka banget sama dia karena dia seksi, dia manis, dia cantik gitu ya. Nah, ada dua kuda yang akan bertarung. Ya, namanya siapa ya? Pakai aja lah ya. Namanya siapa? Bejo ya. Aduh, Bejo jangan dong. Blacky ya, hitam, kuda hitam dan kuda putih.
Kuda hitam dan kuda putih ini bertanding. Jadi si kuda hitam ini perawakannya dia gagah gitu. Dia perawakannya dia tuh pokoknya ganteng banget lah. Dia merasa dirinya ganteng banget, banyak apa. Tapi dia nggak disukai oleh teman-temannya karena dia sombong gitu ya. Jadi dengan percaya dirinya dia persiapan untuk lomba lari, dia pakai itu kacamata, tapi bukan kacamata kuda. Dia pakai kacamata hitam gitu ya, untuk show gitu loh kalau aku ganteng gitu ya. Tapi beda dengan kuda putih. Kuda putih ini, saudaraku, dia tetap pakai kacamata kuda, dan karena dia punya badan gemuk gitu ya, badannya gemuk gitu ya. Nah, jadi nggak mungkin nih si kuda putih akan menang gitu. Tetapi pada saat lomba itu dimulai dari garis start, ya awalnya itu si kuda hitam itu mulai lari kencang meninggalkan si kuda putih. Lalu tiba-tiba hampir itu perjalanan hampir selesai, si kuda hitam itu melihat Ella lewat. Wah, langsung dia matanya, ya langsung dia geser nih. Dari fokus ke depan dia mulai miring, lihat Ella cantiknya, aduh dia super jaya, dia bilang begitu ya. Terus kemudian ternyata tanpa disadari si kuda putih yang sudah ketinggalan lama, akhirnya dia mencapai garis finish. Dari sini saudara menangkap kenapa kuda hitam jatuh? Karena ada sekarang Elanya apa dalam bentukmu? Dalam bentuk sekarang yang kau hadapi ada banyak Ela yang mencoba mengalihkan perhatianmu keluar daripada rencana Tuhan. Benar nggak? Murah, shopping, yuk investasi. Nah itu Ela yang mencoba menarik perhatian kamu dari fokus perjalananmu ikut Tuhan. Tetapi si kuda putih terus fokus, meskipun dia gemuk, meskipun dia pokoknya nggak diperhitungkan, tapi karena dia fokus, dia akhirnya sampai ke garis finish. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita fokus kepada apa yang benar, kita fokus kepada apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, ya tadi saya ngomong, apa yang terjadi dalam pikiran kita tergantung pada apa yang masuk ke dalamnya. Jadi waktu kamu ngisi yang firman Tuhan, kamu akan digencet, kamu akan keluar firman Tuhan. Kalau kamu ngomong berita-berita hoax, waktu kamu disakiti, kamu akan mengasihani diri dan negatif-negatif itu akan muncul. Hari ini kita bisa menjalani hari yang sangat baik, apapun keadaannya, atau hari yang sangat buruk yang terjadi dalam hidup kita. Apa penentunya adalah pikiran, pikiran saya. Jadi pikiran saya menentukan baik dan buruknya hari saya. Ngomong sama saya, ngomong. 1, 2, 3. Pikiran saya menentukan baik dan buruknya Yes. Jadi kamu ingat waktu bangun tidur. Kalau kamu bangun tidur ngomong yang baik, sepanjang hari itu saudara akan mengalami hal-hal yang baik daripada Tuhan. Amin. Oke, yang terakhir, cara menang dari pikiran negatif. Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukur. Baca 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi waktu kita mengucap syukur, saudaraku, kita membalikan keadaan yang negatif menjadi positif. Jadi waktu saudaraku kita mengalami peperangan, memenangkan peperangan di dalam pikiran kita hanya bisa dengan kuasa firman Tuhan yang sanggup memerdekakan kita. Jadi waktu kita membalikan keadaan, saya pernah khotbah nih, membalikan keadaan apa yang pernah kamu alami, perasaan-perasaan negatif apa yang terjadi dalam hidup kamu jelek dan jelek sekali, ketika engkau membalikan keadaan, hari ini kamu ngalamin buruk, balikan, hari ini akan menjadi hari yang terbaik. Amin. Waktu saudara membalikan yang negatif menjadi yang positif, saudara sedang mengubah, saudara sedang menempatkan firman Allah berkuasa atas hidupmu. Jadi saudaraku, mari kita ya gitu. Jadi saudaraku dikasih, waktu saya mengucap syukur ya, kemarin kan saya tuh dengar di Dopeng Rayon 3. Jadi Ibu Christine itu ngomong mengucap syukur.
Jadi saya ini mulai praktek saudara ya. Saya ini mengucap syukur, terutama pertama itu saya mengucap syukur atas adik-adik dan kakak-kakak saya. Saya WA mereka satu-satu. Terima kasih karena ada kamu sudah jadi saudara saya. Padahal kenyataannya menjengkelkan. Dia yang utang, saya nyuruh bayarin. Saya yang dikejar-kejar untuk bayarin. Itu jengkel saudara secara emosi ya. Saya jadi negative thinking. Saya mulai lakukan ngucap syukur. Satu persatu saya bilang, Tuhan terima kasih ya Kak, karena ada kamu jadi keluargaku. Tuhan Yesus memberkati. Paling tidak ini damai sejahtera gitu loh saudara. Paling tidak nggak emosi, nggak kesel karena ditagihin utang. Orang nggak utang saya. Coba kalau kamu nggak ngutang loh, kamu nggak pakai uangnya loh. Ya sekedar minta tolong dia nekan-nekan loh, dikejar-kejar loh, kayak orang kita punya utang gitu ya. Secara emosi, secara pikiran saya kesel gitu. Tetapi ketika saya mau ngomong yang jelek-jelek, saya Tuhan stop nih, tangan berhenti. Akhirnya saya nggak responi, saya tutup telepon. Karena apa? Saya jaga, saya sedang berperang nih. Yang negatif nggak boleh nih menguasai saya. Maka saya balikan keadaan. Saya balikan keadaan yang jelek ini. Saya berkatakan saya akan jadi berkat buat mereka. Tapi saudara tahu gak kenapa saudara pernah berpikir gak kenapa keluarga-keluarga kita di Indonesia selalu minta uang sama kita? Satu hal yang positif saudara tanamkan. Karena mereka melihat kamu dan saya adalah orang yang diberkati. Amin. Karena di mata mereka kita ini punya banyak duit. Di mata mereka kita orang yang paling diberkati. Ya. Apalagi kalau saudara Facebooknya itu nampelin berdiri di depan mobil gitu. Wow gitu kan. Mereka pikir kita orang kaya, orang yang paling diberkati, makanya berpikir positif ya. Makanya mereka selalu minta duit sama saudara dan saya. Amin. Karena kita ini orang yang diberkati. Amin. Oke. Ya, jadi saya minta ini yang 4 ini terakhir, poin 4 terakhir ini ya. Jadi cara menang untuk kita menang dari pikiran negatif. Yang pertama tadi apa? Itu kan yang keempat. Yang pertama, menyerahkan kepada Yesus. Yang kedua, mengisi pikiran dengan firman Tuhan. Yang ketiga, berfokus pada apa yang benar. Yang keempat, mengucap syukur. Mari saya mau ajak memusik worship leader bantu. Saya mau ajak saudara ngecek kita. Saudara, ada banyak orang yang gak berani untuk mengakui sama Tuhan. Tuhan selidiki hati aku, uji pikiran-pikiranku. Apakah aku ini mengasihi Tuhan apa enggak? Siapa yang berani nyanyi? Ujilah aku. Bangkit berdiri yang berani minta diuji sama Tuhan. Ora basyikira bata karala basyikira la paralapa. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan hatimu. Mataku tertuju padamu.
yang dikasih oleh Tuhan, engkau mendengarkan firman ini, menang atas pikiran-pikiran negatif. Kalau hari ini engkau mau jujur di hadapan Tuhan, Tuhan,